Yamaha Indonesia baru aja ngeluncurin produk terbaru mereka di varian Aerox. Nah, mungkin kalian yang tertarik sama Aerox baru dari Yamaha yang ada series Alphanya, kalian mungkin bisa aja ngelihat review dari teman-teman YouTuber lain yang udah bikin videonya banyak banget ya cuy. Tapi di episode kali ini gue khusus mau ngebahas ini adalah Aerox yang udah dimodif oleh tim Katros Garage. Sebenarnya kita nge-custom ada 2 Aerox ya. Dan ini adalah salah satunya yang versi Badass Affordable. Seperti apa detail ubahannya? Apakah ini masih bisa pakai part Aerox lama atau mesti di mix and match dengan beberapa part Yamaha lainnya? Kita bahas video lebih detail. Di ubahan Badass Affordable ini ya, gue coba memainkan beberapa parts karena memang untuk ubahannya sendiri itu gue coba terjangkau mungkin. Jadi nggak ada yang ekstrim untuk di bagian swing arm atau di bagian kaki-kakinya, cuman penggantian suspensi dan velg aja yang terhitung agak berat ubahannya. Selebihnya permainan warna di body-body sama jok yang bisa menunjang tampilan looksnya itu langsung kelihatan beda gitu cuy. Langsung aja gue mau bahas nih di bagian kaki-kaki dulu ya. Kita lihat aja langsung ubahannya apa aja. Let's go. Ya, untuk masalah velg ini gue nggak pusing banget untuk nyari part aftermarket ya. Kenapa? Karena dari VND juga udah ngeluarin khusus untuk si Aerox ini cuy ya. Peleknya kita pakai VND 6 Star. Yoyoy. Warna gold. Kenapa gue pakai yang versi ini sebenarnya banyak ya. Cuman gue pengen si Aerox ini tetap kelihatan sportinya, tetap kelihatan kekernya dengan ban yang gambot. Nah, ini velg belakangnya. Manis. Walaupun dia hub gini ya, tapi baliknya udah ada dudukan buat disc brake-nya juga. Jadi bisa buat Aerox yang paling baru ini cuy. Untuk velgnya gue pakai VND 6 Star, warnanya gold. Awalnya sebenarnya itu pengen gue cat warna putih nih cuy di desain, tapi setelah gue pikir-pikir karena takut terlalu monoton, akhirnya gue pilih warna gold ini dan warna emasnya cocok menurut gue sama velgnya VND ini yang nggak terlalu kuning banget gitu ya, nggak terlalu nyala tapi emasnya masih termasuk elegan lah. Untuk ukuran ini depan belakang ring 14 dan lebar velgnya sendiri itu adalah 2,5 inci depan dan 3,5 inci di belakang. Jadi bisa dibilang profil lebar velgnya itu mirip-mirip sama bawaan standar. Cuman beda velg palangannya doang, tapi menurut gua ini juga udah oke sih ya. Masih di bagian kayak kaki, yang kemarin bikin ribet itu adalah masalah suspensi depan. Ini ribet banget sih. Ini karena budget affordable, jadi gua pilih shock breaker depan yang secara tampilannya cukup oke dan harganya juga cukup oke. Pilihannya itu ada di VND. Nah, AK111B1. Nah, ini katanya bagian depannya si Aerox terbaru ini dia sama kayak yang lama. Ini shock breaker buat Aerox yang new Aerox ya, yang generasi sebelumnya yang ini. Gua nggak tahu nih, ini sama apa enggak. Kita coba. Wih, sama guys. Nice dream. Ini gue pilih yang warnanya gold. Kece loh ini. Pasang nggak nih? Pasang. Oke, yuk. Damn, shocknya beda. Jadi yang VND ini kan gue request buat Aerox. Dan kemarin infonya katanya untuk urusan kaki-kaki ini sama kayak Aerox yang new. Nah gue nggak tahu gimana, tapi pas dicobain ternyata yang paling beda itu pertama ukuran as shocknya. Kalau yang VND ini yang buat Aerox dia lebih kecil, yang ini lebih besar. Terus panjangnya juga beda nih, tuh. Ya kan? Bukan berarti yang VND ini salah, tapi kayaknya shock breaker si Aerox ini yang baru ya. Kayaknya dia beda nih sama generasi sebelumnya. Nah setelah dicek, ternyata kodenya mana tadi? Tuh, itu Y2DP ya. Nah, kalau Y2DP ini kayaknya sama kayak NMAX lama. Aduh, gue nggak tahu. Jadi kita harus ngecek lagi. Rugi bandar dong nih. Bisa dibalikin nggak ya? Aduh, kayak mesti nelfon owner ya nih. Oke, ini gue udah ngecek di toko online ya. Ini ada front fork tabung shock set as NMAX old, depan kanan kiri. Nah, ini sama dengan yang ini tuh. Jadi udah fix ya. Aerox yang baru nih pakai shock depannya NMAX old.
Oke lah kalau begitu, belum ketok palu sih, tapi mudah-mudahan ini harusnya udah sama sih. Gue cuman ganjel doang, ada Y-nya depannya. Bahaya ini, satu huruf itu kalau di bidang teknis itu bahaya hilang cuy. Bisa mengandung makna yang banyak itu. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja nih, kita tukar dulu, mudah-mudahan bisa lah. Nah, setelah suspensinya kita kepasang sekarang, nice, dream banget cuy ya. Tampilan looks-nya langsung berubah banget. Secara bentuk dan warnanya juga beda banget. Kalau bawaan standar kan hitam polos gitu ya, teleskopik. Kalau ini tuh ada detail-detail kayak tabung mini di bagian depannya. Beda sama versi-versi untuk motor lain atau Matic lain yang biasanya tabungnya lebih panjang. Gue lebih suka yang kayak gini sih. Kecil gitu kan tabungnya, cuma buat pemanis doang. Dan emang tabungnya emang nggak berfungsi ya, cuman buat sekedar looks aja gitu cuy. Untuk reboundnya nanti kita coba. Terus bagian lainnya di kaki-kaki yang gue upgrade juga itu adalah disc brake depan. Gue pilih yang Wave dari VND juga. Ya, gue pakai VND 777. Wih, kayak Boeing 777. Gue suka disc brake-nya ini karena dia bentuknya nge-wave gini cuy. Jadi buat kalian yang modif-modif minimalis, pengen kelihatan bagian roda atau kayak kakinya itu kelihatan berubah drastis gitu ya, bisa banget nih pakai ini. Ini banyak pilihan warnanya. Ada yang warna merah, terus ada warna hitamnya kebalik nih. Jadi silver, hitam, silver gitu. Itu paling kece tuh cuy. Cuman barangnya kosong. Jadi sisa yang hitam ini aja. Ini sama dengan NMAX atau Aerox. Pokoknya dia kode serinya berapa? 2DP tadi ya? Y2DP. Kalau parts kodenya Y2DP ya udah aman berarti. Masuk. Kita coba sekarang ya. Ini looks-nya aduh udah pol banget deh buat harian. Dengan budget yang menurut gue terbatas, combo di kaki-kaki mulai dari velg, bagian suspensi dari VND, terus cakramnya juga menurut gue oke banget. Kalian ganti cakram juga nggak usah takut si odometernya atau speedometernya bakal bermasalah, karena emang dia speedometer walaupun udah pakai sensor digital tapi itu terpisah gitu cuy ya. Jadi kalau kalian ganti cakramnya asal untuk Aerox atau NMAX itu udah pasti masih bisa berfungsi si speedometernya dengan normal. Nah, untuk bagian pengeremannya ini gue pakai Nissin depan dan belakang, PNP juga, tinggal pasang doang. Kenapa gue pakai Nissin ya balik lagi karena masalah budget, gue pilihin yang terjangkau gitu ya, yang affordable buat pelajar. Yeah. Performa pengeremannya otomatis lebih nge-grip sih kalau menurut gue ya, walaupun bawaan standar si Aerox juga udah oke. Cuman tampilannya cuy, ini gue pilih yang warna merah biar senada dengan warna bodinya juga yang temanya merah, hitam dan putih. Nah, untuk masalah ban, ini gue tetap menggunakan ban bawaan standar. Ini bawaan aslinya adalah IRC, ukurannya 110/80 kalau nggak salah yang depan ya, yang belakang itu 140/70. Kenapa gue tetap pakai ban bawaannya? Karena menurut gue ban IRC ini juga udah klop banget sama si Aerox gitu cuy ya. Dan kemarin gue baca, untuk ban Aerox ini khusus dibikin IRC itu dengan kompon yang lebih soft dibandingin ban-ban pada umumnya gitu cuy. Bahkan diklaim bisa buat cornering juga. Jadi emang si IRC ini dibikin untuk Aerox, dan Aeroxnya juga udah segmented banget buat anak muda gitu kan. Jadi udah tahu banget lah. Pindah ke bagian belakang, kalau untuk velg sama ya. Sama yang depan gue pakai VND juga, cuman di sini bedanya gue harus sedikit melakukan penyesuaian di sisi tromolnya. Karena velg ini sebenarnya bisa dipakai di NMAX dan di Aerox. Jadi ketika kalian pakai di Aerox dan udah menggunakan rem belakang model di sebelah kiri itu agak kopong cuy. Karena emang aslinya kalau yang tromol tuh ada tutupnya. Nah ini karena nggak ada jadi kelihatan kopong. Nah itu gue bikinin adaptor lagi cuma sekedar untuk nutup si tromolnya doang. Tapi kalau secara fungsi semua aman sih ya. Bisa dipakai di Aerox yang terbaru ini. Suspensi juga sama, VND AK55. Gue pilih yang warna merah. Tadi pengen warna hitam, cuman biar kayak ada lebih colorful gitu ya, gue pilih yang warna merah, springnya warna merah, tabungnya warna merah. Ini juga udah ada setelan reboundnya juga, preloadnya juga udah ada, kompresinya juga udah ada. Jadi lumayan udah lengkap dengan harga yang menurut gue nggak terlalu mahal ya. Tabungnya juga diameternya cukup besar, jadi bikin motor itu kelihatan lebih keker, dan ada garis-garis atau kisi-kisi kayak model dinamo starter motor gitu cuy ya, zaman dulu ya. Keren sih, nambahin aksen motor ini kayak lebih futuristik, modern, sporty gitu. Untuk ukuran suspensinya nih masih tetap sama ya dengan Aerox yang sebelumnya. Kalau nggak salah itu berapa ya? 305 ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti punya Aerox terbaru ini, pengen beli shock breakernya nggak usah pusing tuh cuy. Beli aja yang punya Aerox versi sebelumnya atau New NMAX ya. Kalau nggak salah sama.
305. Itu tinggal pasang PNP, nggak ada perubahan sama sekali. Untuk bagian lampu-lampu sebenarnya ini ya karena sifatnya launching motor baru ya, hampir nggak ada lampu-lampu yang gue ganti. Lampu depannya juga ini kan udah model terbarunya. Ini modelnya udah LED block gitu cuy ya. Ada kiri kanan, terus di bagian depannya juga lips lampunya nih juga udah kayak motif karbon gitu. Cuma untuk lampu sen belakang itu gue ganti pakai produk aftermarket yang ukurannya lebih kecil gitu cuy ya, lebih simple. Kalau aslinya agak keluar, agak panjang, walaupun juga udah menurut gue udah oke ya. Kenapa gue ganti lampu sennya kecil? Karena gue lihat lampu belakangnya sendiri udah minimalis banget. Ala-ala kayak motor super sport gitu ya, lampu belakangnya kecil gitu, warna merah doang gitu. Dan gue pikir kalau dipadu-padankan dengan lampu sen yang kecil juga bakal tambah bahenol lagi belakangnya. Oke, sekarang kita coba mau naikin motornya ya. Setupan motor terbaru ini. Wah. Tadi suspensi kita udah ganti, sekarang kita coba diayun-ayunkan. Wah. Feel-nya lumayan sih ya. Cuman emang untuk suspensi depan kemarin ini biar motor ini kelihatan lebih nunduk, lebih sporty, kemarin kita potong sekitar 2 cm sampai 2,5 cm untuk bagian pernya. Jadi begitu dinaikin, dia lebih kayak rendah gitu kan bagian depannya ya. Untuk suspensi belakang sendiri, reboundnya masih bisa disetel. Ini belum disetel, masih bawaan standarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai boncengan atau mau pakai sendiri, itu masih bisa banget disesuaikan. Jadi tetap nyaman gitu ya. Atau kalau misalnya daerah rumah kalian yang jalannya itu agak-agak sepi, tipikal jalannya itu high speed corner gitu, shock breakernya dibikin agak kaku juga masih bisa banget. Ini mumpung gue masih duduk di atas motornya, di bagian stang kemudi sendiri, itu kita juga melakukan beberapa perubahan. Pertama di bagian grip gas, ini gue pilih yang warna merah senada sama warna motornya. Ini dari grip gas kinetiknya Katros Garage ya, ada tulisannya Katros. Ya. Terus untuk pengereman master rem kanan kiri depan belakang, ini gue pakai RPD nih bos. Senggol dong. Anjay. Termasuk sampai ke tabung-tabungnya juga nih ya. Tabungnya lucu nih cuy. Tabungnya tuh dia nggak paten, tapi bisa dimainin. Iya, naik turun gitu. Jadi emang dia modelnya cuman kayak kancing gitu doang. Tapi ini aman banget ya, safety banget, nggak bisa dilepas gitu segala macam. Cuman emang dia tipikalnya bisa disetting tinggi rendahnya seperti ini. Ini untuk handle sendiri RPD emang bukan kaleng-kaleng sih ya. Ini emang agak mahal sih. Nggak bisa dibilang affordable nih kalau yang ini. Kualitasnya oke banget menurut gua. Karena apa? Begitu dipegang handle-nya nih, baru cuman handle-nya doang, itu nyaman banget di jari-jari kalian gitu ya. Beda sama yang harganya di bawah ini, di bawah RPD. Biasanya tuh suka sakit. Handle ini juga bisa disetel, di bagian depan sini ada setelannya, jadi jaraknya mau jauh atau mau deket gitu kan, bikin kalian itu nggak ngerem terus kalau jalan. Jadi bisa disesuaikan. Buat kalian yang suka ngeremnya dalam ya tinggal diputar aja tuasnya di bagian sini, jadi dia bisa agak dalam gitu. Handle sendiri ini bisa naik gini cuy, anjay. Tanduk ya, tanduk Hellboy. Buat kalian yang belum tahu, nah ini fungsinya sebenarnya ketika motor jatuh, supaya handle yang nggak patah, dia jadi bisa ngalah gini. Karena kalau misalnya motornya jatuh bego aja, handle-nya patah, nggak bisa ngerem tuh pulang ya kan, apalagi jatuhnya kiri kanan, jatuh bego kiri kanan bego banget berarti ya. Untuk tabung minyak rem RPD ini pilihan juga banyak, selain ada yang warna merah, ada yang warna ungu juga, ada yang warna biru juga, jadi bisa kalian pilih sesuai dengan warna motor kalian. Oh ya, satu lagi di bagian depan ini tameng, visor juga gue ganti, cuman gue tambahin aksesoris pemanis aja di bagian dalamnya. Biasanya nih gue pertama kali lihat di motor-motor X-Max gitu ya, buat daleman visornya gitu. Nah ini gue coba terapin di Aerox ini cuy. Ini yang bening, mantap banget ya, kelihatan lebih simple gitu cuy. Salah satu yang bikin motor ini menarik adalah joknya cuy. Joknya ini special build. Ini gue pakai materialnya semua bahannya dari MB-Tech. Motifnya ini gue coba bermain tetap sopan, tetap kalem gitu ya. Tapi kelihatan sportinya dapat. Awalnya gue pengen tetap menggunakan warna hitam untuk joknya. Tapi setelah gue desain kemarin gue coba karena ini warnanya putih dan merah. Gue coba masukin warna abu-abu, ternyata dapat juga cuy. Kece banget nih, mantep nih. Overall kita menggunakan 2 material jenis bahan yang berbeda dengan 3 warna yang berbeda, walaupun kelihatannya simple ya. Pertama itu di bagian tengah warna hitam, ini tekstur kulitnya yang lebih kasar gitu ya, kulit jeruk. Di bagian sisi kiri dan kanannya ini warna abu-abu, tapi dia teksturnya kayak motif karbon. Ini yang gue pernah pakai juga di motor Parto alias Spartan gue, cuma bedanya di Vespa gue itu warnanya hitam ya. Di bagian list jok ini ada warna merah, nah ini menggunakan bahan yang sama yang seperti motif karbon ini cuy, cuma bedanya di warna merah. Di bagian belakang warnanya abu-abu juga seperti yang depan, tapi bahannya beda. Bahannya ini yang seperti bahan di bagian tengah warna
hitam ini ya, dia motifnya kulit jeruk. 1, 2, 3. 3 warna dengan 3 bahan yang berbeda dalam satu jok, tapi kelihatannya tetap simple dan minimalis. Bahannya ya MBTech pastinya. Ya. Untuk pola jahitannya sebenarnya gue ngikutin bawaan aslinya Aerox. Cuman memang per pola jahitan itu gue ganti, ini bahannya jadi beda-beda. Dan yang paling beda itu adalah bagian tengah sininya nih cuy. Kulit aslinya ya, dia lurus nyebrang ke sini. Nah kalau yang sekarang dia motifnya ke bawah. Bikin tambah kelihatan sporty gitu motornya. Mantep sih. Kenapa MBTech? Simpel sih ya, karena bahan MBTech itu kalau gue coba-coba bandingin sama yang lain itu kayak dia lebih tebal. Jadi kalau misalnya ya gambaran kasar ya, kalau dicakar kucing gitu. Mungkin karena bahannya lebih tebal, jadi bahannya itu durable lebih bagus. Dari kena panas matahari, kena hujan, panas matahari, kena hujan, dia bahannya terbilang lebih awet dan lebih tahan lama dibandingin bahan-bahan yang KW-KW gitu cuy ya. Karena apa? Dia materialnya tipis. Terus kalau misalnya materialnya tebal, kalian bentukin jok busanya itu yang aneh-aneh, begitu ditarik, itu shape-nya dapat banget gitu. Karena emang bahannya tuh selentur itu, tapi tebel. Jadi kalau misalnya ada cacat atau ada kurang rapi dikit di bagian busanya itu, begitu dipasangin MBTech bisa kelihatan smooth, bisa kelihatan rapi gitu. Bagian body-body di Aerox terbaru ini hampir dibilang nggak ada yang dirubah. Ini semuanya dari ujung depan sampai ujung belakang masih bawaan standar. Cuman di sini yang gue mainin adalah permainan warna. Ini versi Aerox yang hitam merah yang ini cuy. Nah, cuman di sini untuk warna hitamnya itu gue ganti jadi warna putih. Ini bagian belakang putih, sama bodi depan itu sebenarnya warnanya hitam kan, diganti putih juga. Sama biar kelihatan lebih sportinya dapet, gue bikin satu line baru garis di sini cuy ya. Warnanya putih juga cuy. Nah, garis ini sebenarnya aslinya dia kayak bodi kasar gitu. Cuman kita kemarin retekstur lagi, kita bikin supaya warnanya jadi putih, nyambung sama bagian buntutnya ini cuy. Ini sebenarnya kayak permainan simple sih ya, cuman begitu gua lihat di desain sama lihat hasil jadinya, ini lumayan ngaruh banget sih ya. Impact-nya tuh lumayan, motor itu jadi kelihatan jauh lebih racing look gitu, sporty gitu. Di bagian radiator, karena ini motor budget affordable juga, radiator kita masih pakai bawaan standarnya, cuman covernya ini gua repaint. Kita cat lagi perpaduan warna hitam, warna aslinya, merah, dan di bagian tengahnya ini putih. Sebenarnya biar kelihatan lebih colorful aja sih ya untuk isi cover radiator ini. Bagian dek depan ini juga kita kena sentuhan dekal. Ini aslinya di desain awal nggak ada, warnanya polos. Cuman karena terlalu polos, akhirnya kita coba masukin ada logo Alfa di sini. Cuman ini bukan cat, ini dekal karena pertimbangannya kalau di cat ini kan bagian dek kaki ya. Kalau kegesek-gesek kaki, gue takutnya rusak, catnya lecet dan segala macam. Jadi akhirnya kita dekal, kita pasangin supaya kalau kegesek-gesek juga ngelindungin bagian bodi kakinya gitu, aman. Terakhir bagian knalpot, ini gue pakai R9. R9 model gue lupa deh. Pokoknya yang ini serinya buat Aerox. Ya nggak ada penyesuaian apa-apa ya. Tinggal pasang semua karena emang ini PNP. Gue suka modelnya, racing look-nya dapet. Harga juga menurut gue dengan kualitas yang gue dapet ini cukup win-win banget. Udah dapet DB killernya juga. Jadi suaranya bisa disetel mau yang agak kencang atau mau agak halus. Ini DB killernya dipasang biar nggak terlalu berisik. Jadi kita langsung dengerin aja suaranya. Ya, itulah suaranya. Masih agak kencang sih menurut gue ya. Cuman ya udahlah, ini knalpot pakai DB killer karena gue sendiri pribadi nggak suka knalpot yang terlalu brong, apalagi di motor matic. Kalinya ngebacot terus tuh nggak putus-putus suaranya. Wong gitu. Dan menurut gue ya oke lah, dari segi tampilan, build quality-nya R9 nice lah. Ya, kurang lebih itulah ubahan yang udah dilakukan. Ini simple banget ya. Cuma mudah-mudahan di modifikasi kali ini bisa jadi referensi buat kalian para pemotor atau bikers yang pengen punya Aerox ini. Jadi kalian udah tahu tuh mau diapain aja, part-part bahannya mau seperti apa, dan ya mudah-mudahan ini bisa jadi informasi tambahan buat kalian. Di kesempatan kali ini gue juga mau mengucapkan terima kasih kepada Yamaha Motor Indonesia yang udah mempercayakan custom motor Aerox-nya di Katros Garage. Kalau kalian punya pertanyaan seputar episode kali ini, seputar Aerox kali ini, silahkan tulis di kolom komen, dan next episode-nya mungkin gue akan bahas yang versi proper badass.
Ini speknya lebih tinggi lagi, lumayan makan budget juga, walaupun bukan yang sampai head-on, tapi cukup makan sampai puluhan juta juga untuk modifnya. Nanti kalian harus lihat ya seperti apa hasilnya. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Nanti episode selanjutnya soal Aerox Alpha ini. Dan seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace!